Tadi kita sudah menurunkan bagaimana bentuk persamaan gerak harmonik sederhana. Kita sudah memperoleh yang namanya simpangan ya, persamaan simpangan XT atau YT bisa juga ya. Arti XT itu artinya simpangan dipengaruhi oleh waktu sama dengan A atau di amplitudo kali sin omega T ditambah dengan theta 0. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara mencari kecepatan dan percepatan suatu getaran harmonik sederhana. Yang pertama, bagaimana mencari kecepatan getaran. Nah, kecepatan getar itu didefinisikan sebagai turunan atau diferensial pertama simpangan terhadap waktu. Tadi udah kita singgung tentang turunan atau diferensial. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan atau mendiferensialkan. Jadi, V getar itu artinya dy per dt atau dx per dt. Nah, contoh misalnya, kalau kita buat y-nya adalah a sin omega t, nah bagaimana cara mencari kecepatan getarnya nih? Berarti kecepatan getarnya itu y-nya ini kita turunkan atau diferensialkan. Nah, cara menurunkannya, kamu ingat aja bahwa turunan sin atau diferensial dari sin itu adalah cos. Nah, jadi kalau kita buat dy per dt itu sama dengan d, y-nya tadi a sin omega t per dt ini kita turunkan, maka hasilnya menjadi a, ya, turunan sin kan cos. Nah, koefisien t-nya yang di dalam kurung ini kali ke depan. Jadi a kali omega cos omega t. Ngerti ya? Jadi sekali lagi, turunan sin adalah cos. Jadi sinnya jadi kalau misalnya suatu persamaan sin didiferensialkan, maka sinnya berubah jadi cos. Lalu koefisien t-nya ya kalikan ke depan. Jadi kalau kamu nanti belajar kalau kamu belajar diferensial atau turunan, ini sebenarnya namanya dikali turunan dalam. Jadi turunan dalamnya adalah omega. Omeganya kali ke depan jadi seperti ini. Jadi kecepatan getar itu dipengaruhi oleh cos. Nilai cos itu maksimumnya kan cuma 1. Berarti kalau disuruh kamu mencari kecepatan maksimum, maka nilai cosnya harus nilai 1. Berarti tinggal A kali omega. Bisa ya? Nah, itu cara mencari kecepatan getar. Suatu benda yang bergerak harmonik sederhana. Nah, bentuk lain misalnya, apa hubungan kecepatan itu dengan simpangan? Nah, coba kita lihat dari rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat omega t tambah cos kuadrat omega t itu kan sama dengan 1. Ini nanti yang di persamaan trigonometri atau materi di matematik trigonometri. Nah, kalau misalnya kita cari dari sini cos omega t-nya itu kan ini geser ke kiri jadi 1 kurang sin kuadrat omega t. A kuadratnya dihilangkan berarti ini plus minus jadi ini. Nah, sekarang ini kita masukkan ke sini. Ini kan kita masukkan ke sini. Maka dapat persamaan getarannya jadi seperti ini. Plus minus A kali omega akar, cosnya ganti jadi ini, 1 kurang sin kuadrat omega t. Atau sama dengan plus minus omega, A-nya kita masukkan ke dalam. Ini kalau A-nya kita masukkan ke dalam, ini kan jadi A kuadrat. Kalikan ke sini jadi A kuadrat sin kuadrat omega t. Nah, A kali sin omega t itu kan tadi simpangan atau Y. Maka bisa juga kita buat plus minus omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Karena ini kan Y. Nah, itu dia kira-kira itu bentuk lain dari kecepatan getar kalau dihubungkan ke simpangan. Nah, kemudian yang kelima, bagian yang kelima, bagaimana cara mencari percepatan getaran. Nah, percepatan getar itu didefinisikan sebagai turunan atau diferensial pertama kecepatan terhadap waktu, atau turunan atau diferensial kedua simpangan terhadap waktu. Jadi kalau kecepatan ini kita turunkan lagi, maka akan dihasilkan percepatan. Jadi kalau kita buat rumusnya kira-kira seperti ini. A sama dengan dv per dt, artinya turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua simpangan terhadap waktu. Oke, misalnya kalau kita anggap kecepatan getarnya A kali omega cos omega t. Nah, bagaimana cara mencari percepatannya? Berarti percepatannya kan ini kita turunkan lagi. Nah, caranya sama kayak tadi, cuma kalau dia sin turunannya cos. Tetapi kalau dia cos, turunannya min sin. Oke, ingat ya. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Lalu nanti kamu kali dengan koefisien t-nya. Berarti ini kalau kita turunkan menjadi turunan cos kan min. Berarti ini kali minus ke depan. Berarti minus A. Ini di sini kan ada omega. Jadi kalikan lagi dengan omega ini.
Nah, dikali lagi turunan dalam, ini namanya turunan dalam. Berarti dia menjadi omega kuadrat sin omega t. Nah, dari persamaan ini, percepatan itu dipengaruhi oleh sin. Artinya, nilai percepatan maksimum kalau nilai sin-nya juga maksimum. Nilai sin maksimum itu kan 1. Berarti kalau disuruh mencari percepatan maksimum itu menjadi minus A kali omega kuadrat. Nah, ini dia kira-kira. Nah, bentuk lainnya kalau dihubungkan kesimpangan bisa juga kita buat, tadi kan percepatan minus A omega kuadrat sin omega t. Ini kan bisa kita buat minus omega kuadrat kali A sin omega t. A sin omega t ini tadi apa? Nah, itu simpangan. Berarti A itu bisa rumusnya minus omega kuadrat kali Y. Oke, nah itulah namanya percepatan getar. Nah, konsepnya di kecepatan getar sama percepatan getar itu adalah menurunkan. Jadi kalau turunan sin adalah cos, ingat ya sekali lagi turunan sin cos, turunan cos adalah min sin. Tetapi ingat harus dikali koefisien t-nya ke depan. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian dari sini, dari persamaan A sama dengan minus omega kuadrat kali Y, bisa kita simpulkan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan simpangan. Jadi kalau ini besar, simpangannya percepatannya juga besar. Kalau kecepatannya simpangannya 0, otomatis percepatannya juga 0. Dia dipengaruhi oleh simpangan. Oke. Nah, kemudian ada namanya sudut fase dan fase getar. Jadi sudut fase itu artinya yang di sini semua yang di dalam ini. Jadi kalau ada A sin omega t, jadi yang di dalam ini namanya sudut fase. Jadi sudut fase itu adalah omega kali t. Atau kalau ada theta 0, omega t tambah theta 0. Ya, karena di ini kita anggap theta 0 misalnya 0, maka sudut fasenya adalah omega t. Sama dengan 2V kali F kali T, karena omega kan 2VF, atau 2V per T. Inilah satunya radian per sekon. Nah, ada namanya fase getar, atau psi, itu adalah theta per 2V. Itu sama dengan F kali T, ya, F kali T, karena theta kan tadi 2VF kali T, dibagi 2V. 2V-nya habis, berarti tinggal F kali T. Sementara frekuensi itu kan 1 per T, berarti bisa juga T dibagi dengan T besar. Artinya waktu dibagi dengan periode. Nah, untuk memahami ini, coba kita lihat contohnya. Misalnya, suatu benda bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan periode T. Jadi tentukan, katanya, waktu minimum yang dibutuhkan benda agar simpangannya setengah amplitudo. Lalu, simpangan ketika kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum. Nah, pertama kita lihat dulu simpangan di sini, kita misalkan buat dia Y, berarti Y-nya sama dengan setengah A. Berapa lama dia mencapai simpangan setengah dari amplitudo, setengah amplitudo T-nya yang ditanya. Nah, kita masukkan aja ke rumus dasar Y kan sama dengan A sin omega T. Dalam soal ini tidak ada dikasih tahu theta 0-nya, kita anggap 0. Berarti Y-nya setengah A sama dengan A sin, karena di dalam soal dikasih tahu periode, kita ganti omega 2V per T besar ini kali T. Ini mau kita cari. A-nya coret, ya, berarti tinggal sin 2V per T besar dikali T kecil sama dengan setengah. Sin berapa supaya setengah? Iya, 30 derajat. Tapi ingat, derajat itu bukan satuan sudut. Jadi harus kita ubah ke dalam radian. 30 derajat itu sama dengan pi per 6. Maka dari sini, V-nya habis, dapat T-nya adalah periode per 12 sekon. Nah, inilah waktunya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai simpangan setengah A adalah periode dibagi dengan 12. Oke. Kemudian yang B, ketika kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimum, berapa simpangannya katanya? Nah, coba kita buat dulu rumus kecepatan getar tadi kan A kali omega cos omega T. Kita tinggal masukkan aja kecepatan getarnya setengah Vmax sama dengan A kali omega cos omega T. Ingat, kecepatan maksimum T adalah A kali omega, otomatis A omega-nya bisa coret. Maka cos omega T-nya adalah setengah. Artinya omega T-nya adalah 60 derajat. Karena cos berapa super setengah kan 60. Lalu kita masukkan ke rumus Y, kan ditanya Y-nya A sin omega T. Berarti A sin 60 setengah akar 3. Ini dia. Oke. Kemudian, suatu partikel bergerak dengan persamaan simpangan Y sama dengan 4 sin 0,1 T cm dengan T dalam sekon. Nah, tentukan amplitudo, frekuensi, dan periode dan frekuensi. Yang B, persamaan kecepatan dan percepatan. Nah, lalu yang C, simpangan, kecepatan, dan percepatan pada saat T sama dengan 5V sekon. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menjawab ini.